Bab 5. Pembahagian ibadah. Dari mana istimbatnya para ulama sampai bisa membahagi ibadah itu menjadi syariat, tarikat, hakikat? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Surah Yunus ayat 57. Yang dimaksudkan dengan mau'idah iaitu syariat. Yang dimaksud dengan syifa iaitu tarikat. Yang dimaksud dengan hudan wa rahmah iaitu hakikat. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, syariat adalah ucapan, tarikat adalah pelaksanaan, hakikat adalah tingkah laku, makrifat adalah pangkal kekayaan. Malah diterangkan lagi oleh ulama, syariat adalah perahu, tarikat adalah lautannya, hakikat iaitu beliannya, yakni mutiaranya. Ada pula yang mencontohkan syariat adalah pohonnya, tarikat adalah nyawanya, dan hakikat adalah buahnya. Syariat tanpa hakikat, hukumnya fasik. Hakikat tanpa syariat, hukumnya batal. Barang siapa yang menjalankan syariat dan tarikat, itu sudah benar. Kerana menjalankan syariat itu artinya memegang, yakni melaksanakan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya menegakkan perintah Allah dan menghindari segala macam yang diharamkan, yakni mungkarat. Adapun tarikat itu mengambil yang terpenting dari agama, rapih dalam kelakuan, mau untuk menahan nafsu, dan memaksa agar amarah asyik dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hakikat, iaitu sampainya kepada yang dituju, tegasnya musyahadah, awas mata hatinya kepada zatnya Allah yang laisa kamislihi syai'un. Untuk mencapai yang tiga macam tadi, ilmunya juga ada tiga macam, iaitu fikih, tasawuf, dan usuluddin. Ilmu yang tiga macam ini untuk memperkuat ibadah kepada Allah, fikih untuk mensahkan taat ibadah kepada Allah, tasawuf untuk membersihkan hati agar ikhlas, usuluddin untuk meluruskan tekad agar tepat kepada siapa kita beribadah. Kerana semua itu diatur dalam usuluddin. Bab 6. Talqin dan bai'at zikir. Keterangan mengenai bai'at zikir yang caranya berjemaahkan sudah dijelaskan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bai'at zikir yang caranya tidak diterjemahkan, yakni seorang-seorang. Asalnya, yang melaksanakan cara ini adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Keterangan Yusuf Al-Karani dengan yang lain, dengan sanad yang sahih. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, semoga anda dapat memberi petunjuk kepadaku jalan yang terdekat kepada Allah Ta'ala dan jalan yang termudah dilaksanakannya oleh kami semua abdi Allah dan yang menurut Allah yang paling utama." Jawab Rasulullah, "Wajib oleh kamu sekalian dan semua pengikut kami melaksanakan, yakni mendawamkan zikir kepada Allah." Sayyidina Ali bertanya lagi, "Bagaimana caranya zikir itu, ya Rasulullah?" Sabda Nabi SAW, "Pejamkanlah mata kalian kedua-duanya. Dengarkan akan kuucapkan 3 kali. Setelah itu kalian juga meniru mengucapkan dan akan kudengarkan." Lalu Rasulullah SAW mengucapkan kalimah La ilaha illallah 3 kali sambil beliau memejamkan matanya. Suaranya agak dikeraskan. Sayyidina Ali mendengarkan
Lalu Saidina Ali juga meniru cara Rasulullah tadi dan didengarkan oleh Rasulullah. Cara talqin inilah yang dinisbatkan oleh Saidina Ali karamallahu wajhu dalam talqin zikir. Zikir yang ditalqinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut disebut zikir jahar. Artinya jelas kerana zikir itu diucapkan oleh lisan. Pelaksanaan mengucapkan zikir tersebut yang kewarid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para ulama. Kalimah la ditariknya dari pusat, terus merambat ke atas sampai ke otak. Lalu kalimah ilaha harus mencakup, yakni melewati buah dada sebelah kanan, atas dan bawah, yang antaranya kedua jari dari putik buah dada. Lalu kalimah illallah dilewatkan ke buah dada sebelah kiri, harus nembus ke hulu hati, diberangi dengan ucapan suara yang keras. Kenapa harus dengan suara keras? Kerana hati itu dimisalkan batu yang keras. Malahan lebih keras daripada batu. Seandainya kita akan membelah batu, kita harus memukulnya dengan keras, diberangi dengan tenaga yang kuat. Begitu pula dengan hati manusia yang keras. Agar supaya menjadi lembut harus keras zikirnya, diberangi dengan suara yang keras pula. Menurut Imam Al-Ghazali, sunat zikir jahar diberjemaahkan di masjid kerana dengan banyaknya suara itu membuat lebih cepat lembutnya hati. Seperti sebuah batu dipukul beramai-ramai, sudah tentu akan lebih cepat belahnya. Malahan Ibrahim Al-Matbuli menerangkan begini, keraskanlah suara zikir kamu sekalian sehingga bisa mendobrak tabir yang menghalangi antara abid dengan Tuhannya. Yang menjadi sebab terjadinya hijab hati adalah roan. Tegasnya sebuah titik hitam dalam hati. Yang menjadikan terjadinya roan iaitu dari perbuatan maksiat. Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, sekali-kali tidak, yakni demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Bila hatinya sudah hitam, orang itu menjadi gelap mata yang akhirnya membabi buta. Hidupnya memperturutkan hawa nafsu. Apabila sudah demikian, Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menurut hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Surah Al-Kahfi ayat 28. Hal-hal yang menjadikan bobroknya akhlak dan rosaknya budi pekerti manusia itu disebabkan oleh kerana lupa kepada Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Tohat ayat 128 yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dengan demikian, kesimpulannya, ruit hidupnya itu bukan kerana serba tidak ada atau melarat dalam harta benda, tetapi segalanya serba susah, fakir atau melarat dalam keadaan kaya. Yang dimaksud buta di sini selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46 yang artinya, kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Sabda Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sir, penyebab butanya mata hati iaitu sebab ingkar dari hakikat perintah Allah. Penyebab ingkar kerana terbawa oleh perintah bermacam-macam nafsu kezaliman seperti takabur, sombong, dendam, hasad, kikir, ujub, mengumpat, mengadu domba, berdusta dan lain-lain. Tegasnya setiap sifat yang tercela yakni mazmumah. Adapun obat untuk menghilangkan sifat mazmumah itu adalah dengan membersihkan cermin hati dengan kalimah tauhid, dengan ilmu, dengan amal dan memerangi hawa nafsu dengan perang yang hebat zahir batin, hingga menghasilkan hidupnya hati dengan cahaya tauhid. Menurut ahli usuluddin, artinya tauhid adalah menyembah hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya,
tiada Tuhan selain Allah yang esa zatnya, sifatnya dan af'alnya. Menurut ahli tasawuf, tauhid artinya menjaga hati dari memandang kepada selain Allah. Adapun alat untuk mencapai atau menghasilkan tauhid menurut ahli tariqat, iaitu dengan memperbanyak zikrullah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, yakni dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Adapun zikir yang paling utama ialah kalimah La ilaha illallah. Bab 7. Fadilah zikir. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu sekalian beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Adapun orang yang beriman, yang tenteram hatinya adalah orang yang selalu mengingat Allah selamanya. Hadis dari Abdullah bin Abbas telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apakah aku perlu memberi tahukan kepada kamu sekalian sebaik-baiknya amal kamu, amal yang paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada sedekah emas dan perak, dan lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh, yakni agamamu. Kemudian kamu membunuh mereka. Kemudian mereka membunuh kamu. Sahabat-sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, iaitu zikrullah. Malahan kewarid dalam pujian zikir kepada zikir yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana kamu sekalian melewati taman syurga, maka harus tinggal dengan nyaman di situ. Kata para sahabat, apakah taman syurga itu ya Rasulullah? Sabda Nabi lagi, iaitu majlis zikir. Tidak semata-mata suatu golongan yang berzikir dalam satu majlis, di mana majlis tersebut tentu dipakai untuk berzikir kepada Allah, serta para malaikat berkumpul di majlis tersebut dan dipenuhi dengan rahmat Allah. Firman Allah, manusia yang berzikir kepada Allah, manusia itu berada di sisi Allah. Sabda Nabi, tidak ada kaum yang berkumpul sambil berzikir kepada Allah, sambil tidak ada pengharapan apa-apa, kecuali memohon keredaan Allah. Selanjutnya, Allah berseru kepada umatnya dari atas langit, yang artinya, berdirilah kamu sekalian, dan tentu kamu sekalian diampuni olehku, dan semua keburukan kamu sekalian akan diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat yang tugasnya berkeliling mengikuti majlis zikir. Apabila menemui majlis zikir, lalu mereka ikut duduk berkumpul dengan orang-orang yang ada di situ. Sebagian malaikat saling menutupi dengan yang lain oleh sayapnya sampai menutupi majlis tersebut hingga ke langit. Apabila majlis itu selesai dan bubar, para malaikat naik kembali ke langit. Allah Subhanahu wa taala ditanya, dari manakah kamu sekalian? Jawab para malaikat, hamba sekalian baru kembali dari abdimu yang ada di bumi, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, bagaimana keadaan abdi-abdiku waktu ditinggalkan sekalian? Jawab para malaikat, mereka sedang berzikir kepadamu ya Allah, membaca tasbih, tahlil, tahmid dan lain-lain, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Allah bertanya lagi, memohon apakah mereka? Jawab malaikat, memohon diizinkan masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Firman Allah, apakah mereka sudah mengetahui syurgaku? Jawab malaikat, belum ya Allah. Firman Allah lagi, apalagi kalau mereka sudah tahu? Memohon apa lagi mereka? Jawab malaikat, memohon selamat dari neraka. Firman Allah, apakah mereka sudah tahu nerakaku? Jawab malaikat, belum ya Allah. Firman Allah, apalagi permohonan mereka? Jawab malaikat, memohon ampunanmu ya Allah. Firman Allah, bersaksikanlah kamu sekalian bahawa aku mengampuni mereka semua dan mengabulkan semua permohonan mereka.
Dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Mursafi dalam kitab Minhajus Salik ila Ashrafil Masalik. Sebenarnya, fadilah zikir itu ada 35 macam. Pertama, menurut perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 14, Ya ayyuhallazina aman zukrullaha zikran kasira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, yakni dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kedua, ingatnya Allah kepada kamu sekalian yang firman-Nya, Fazkuruni azkurkum, yakni ingatlah kepadaku, tentu aku pun ingat kepadamu sekalian. Ketiga, ridha Allah kamu sekalian. Keempat, Allah mengagungkan kamu sekalian dikala hati kamu mengingat Allah, yakni firman-Nya, Wallah zikrullahi akbar, yakni ingatnya Allah lebih besar daripada ingatnya kamu sekalian kepada Allah. Kelima, terjaminnya anggota badanmu selalu dipakai taat kepada Allah. Keenam, dekatnya malaikat kepada kamu sekalian serta mereka sangat bergembira kerana kamu sekalian berzikir. Ketujuh, dekatnya Allah kepada kamu sekalian sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ada di hadapan pangkuan abdiku yang muhabbah kepadaku dan aku bersama-sama dengan mereka ketika mereka berzikir kepadaku. Ke-8, malaikat hafadah dengan segera menuliskan segala amal baik orang yang berzikir. Ke-9, jauhnya setan dari kamu sekalian, kata Syekh Afdaluddin. Sebenarnya setan itu menunggangi salah satu abdi, di mana abdi itu sedang lupa kepada Allah. Sebab setan selamanya mendekap abdi Allah bila mana lupa kepada Allah. Pada waktu si abdi zikir, setan segera menjauhinya. Seandainya kita dibukakan hijabnya, tentu kita dapat melihat iblis menunggangi kita seperti kita menunggangi keldai. Ke-10, menguatkan iman dan mahabbahnya si abdi kepada Tuhannya. 11, menghilangkan sifat munafik. 12, dijaga dari godaan syaitan. 13, dijaga dari neraka. 14, nikmat Allah kepada kamu sekalian, iaitu dengan dijadikannya kamu orang yang selalu ingat kepadanya, tidak dijadikan orang yang lupa kepadanya. 15, terangnya hati oleh cahaya zikir. 16, aku bersama-sama dengan orang-orang yang ingat kepadaku, yakni hadis qudsi. 17, ingatnya hati dari lupa ketika ada bisikan kepada hal yang dicela. 18, dibukakan pintu langit untuk naiknya malaikat membawa amal zikir. 19, seluruh makhluk dan bumi yang dipakai zikir mendengar kepada zikir itu dan seluruhnya membanggakan dirinya kepada seluruh tempat yang tidak dipakai zikir. 20, lembutnya hati dan khusyuk ketika berzikir. 21, seluruh keburukan akan dilebur oleh kalimah zikir. 22, tenteram dan damainya hati. 23, malaikat istirahat dari menuliskan segala amal buruk. 24, meringankan dari beratnya kesulitan pada hari kiamat. 25, zikir lebih utama daripada berhaji, perang atau sedekah. 26, Allah memberi lebih banyak daripada kepada orang yang memohon tidak diberangi zikir, meskipun orang yang berzikir tersebut tidak memohon apa-apa. 27, orang yang berzikir itu diliputi oleh rahmat, diberi sakinah, senang hati dan diberi barakah. 28, orang yang berzikir sehari penuh akan diampuni segala dosanya. 29, ada yang berseru dari langit, hai orang yang berzikir, bangkitlah, sebenarnya aku mengganti segala amal burukmu dengan amal baik dan aku mengampuni segala dosamu. 30, majlis soleh kerana zikir mengayomi 1000 majlis yang buruk. 31, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah pada hari kiamat didudukkan di atas mimbar dari nur, serta malaikat dan para nabi merasa bangga melihat kedudukan ahli zikir.
sebab wajahnya lebih bersinar laksana bulan tanggal 14. Pada waktu orang-orang sedang dalam keadaan bingung, para ahli zikir tidak merasa takut ataupun kaget. 32. Yakinlah para ahli zikir nanti pada hari kiamat mendapat karamah dari Allah Subhanahu Wa Taala. 33. Para ahli zikir setiap waktu bersenang-senang di taman syurga. 34. Menjadikan diteranginya bumi. Sabda Nabi SAW, orang yang berzikir kepada Allah di dalam kumpulan orang-orang yang lupa, seumpama tanaman yang hijau di tengah-tengah rumput yang kering dan gersang. 35. Adapun zikir khafi, yakni samar, tegasnya zikir itu tidak ada yang mengetahui kecuali yang berzikirnya sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh Allah, zikir khafi itu akan disimpan di suatu gudang sampai hari kiamat. Pada waktu para ahli zikir akan masuk ke dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bagi kamu sekalian, dariku ada pahala, iaitu zikir khafi, yakni zikir yang tidak dapat diketahui oleh makhluk. Bab 8. Tingkatan zikir. Zikir itu ada 3 tingkatan. Pertama, zikir dengan lisan sambil lupa hatinya. Zikir seperti ini disebut zikir adat dan buahnya itu adalah menjadi siksa seperti menjadi dosa. Contohnya, lisannya mengucapkan la ilaha illallah tetapi hatinya mengingat kepada selain Allah. Seperti zikir ketika kita kaget ada gempa, pada waktu anak jatuh dan lain-lain. Kedua, zikir dengan lisan akan tetapi hatinya ingat kepada Allah. Ini disebutnya zikir ibadah dan buahnya tentu pahala. Contohnya, lisannya mengucapkan la ilaha illallah dan hatinya ingat pada arti kalimah tersebut. Ketiga, zikir dengan bergetarnya seluruh badan. Zikir ini disebut zikir mahabbah dan makrifat dan buahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah semata-mata. Contohnya, lisan mengucapkan la ilaha illallah diberangi dengan bergoyangnya kepala dari bawah hingga ke atas, ke kanan dan ke kiri, dan zikir tersebut tembus ke dalam hatinya. Kenapa disebut zikir mahabbah wal makrifat? Kerana mukaddimah sebelum zikir tersebut diucapkan, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuhanku, hanya engkaulah yang ku maksud, keredaanmu lah yang ku harap. Berilah aku kemampuan untuk dapat mencintai dan makrifat kepadamu. Zikir yang ketiga ini diamalkan oleh para ahli tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dalam mengamalkan zikir ini ada syaratnya. Di antaranya iaitu harus berguru dahulu kepada guru yang mursyid, iaitu guru yang sudah mendapat izin dari gurunya untuk memberikan ijazah zikir, iaitu yang disebut wakil atau khalifah. Siapa saja yang menjalankan zikir seperti yang dijalankan oleh ahli tarikat tanpa berguru terlebih dahulu, maka gurunya adalah syaitan. Oleh kerana itu, siapa saja yang akan menjalankan zikir yang ketiga ini, maka harus berguru lebih dahulu. Sebagaimana sabda Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah, yang artinya, adapun yang wajib atas manusia adalah mencari sesuatu yang bisa menghidupkan hati yang bersifat kekhairatan dan ahli talqin di dunia ini sebelum habis waktu, yakni mati. Menurut Syekh Abdul Karim Asy-Syamani tentang zikir mahabbah wal ma'rifat yang diterangkan dalam kitab Bidayatus Shalikin, apabila murid tarikat zikirnya sudah mencapai istiqraq, yakni menyebar ke seluruh badannya sampai ke tulang sumsum, hati dan jantungnya terisi oleh kalimah itu, dapat mengucapkan zikirnya dengan huruf-huruf munkati'ah, tegasnya huruf sepotong-sepotong, seperti la, il, hu, ih, a, he, ri, ah, sebab semua itu ada maknanya. Malahan,
menurut keterangan Syekh Abdul Hasan Sazili, di mana hati sudah makrifat, lisan akan tumpul. Contohnya, seperti orang yang berburu kijang sewaktu masih jauh, misalnya akan memanggil atau berteriak masih jelas nyebut kijang. Akan tetapi kalau sudah dekat kan cukup dengan ucapan yang sepotong. Apakah itu suku kata akhirnya atau awalnya? Umpamanya saja dengan mengucapkan kic atau jang. Menurut ulama ahli tarikat, di mana zikir itu sudah meliputi seluruh tubuhnya, tegasnya orang itu badannya sudah terbawa oleh zikir, maka akan timbul khusyuk, lalu air matanya akan bercucuran serta merasa panas di sekujur badannya. Setelah begitu, orang itu akan tenggelam dalam lautan mahabbah dan makrifat yang disebut Bahrul Hayat, yang artinya lautan kehidupan. Bila mana ahli zikir itu sampai meronta, lupa pada kesopanan ketika berzikir, itu jangan dianggap aneh, kerana dimisalkan kepada orang yang sedang mancing, terbawa oleh rasa ketika ikan menelan mata kailnya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 16, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Ayat ini menjelaskan bahawa caranya zikir sampai ke pangkat khusyuk itu adalah harus zikir yang dapat baiat atau berguru dahulu. Banyaknya mengucap kalimah la ilaha illallah itu tidak ada batasnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, perbanyakkanlah zikir kepada Allah, sehingga mereka, yakni orang-orang munafik, berkata bahawa kamu adalah orang gila. Adapun mengucapkan zikir yang ditetapkan oleh ahli tarikat adalah 165 kali dalam tiap-tiap waktu. Tidak boleh kurang, lebih banyak itu yang dianjurkan. Kenapa 165? Itu didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang artinya, harus mengucapkan tahlil kamu sekalian 33 kali, 5 kali, jadi 33 kali 5 bersamaan dengan 165. Juga menurut ahli huruf, naktunya kalimah itu, la bersamaan dengan 31, ilaha bersamaan dengan 36, illa bersamaan dengan 32, Allah bersamaan dengan 66. Jumlahnya 165. Menurut a'dadil huruf, apabila kita hitung angka itu ada 12, yakni 165 bersamaan dengan 1 tambah 6 tambah 5 bersamaan dengan 12. Demikian pula jumlah huruf la bersamaan dengan 2, ilaha bersamaan dengan 3, illa bersamaan dengan 3, Allah bersamaan dengan 4. Jumlahnya 12. Menurut keterangan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membacakan kalimah la ilaha illallah dapat menghapus dosa pada hari itu, yakni 12 jam. Isinya yang 12 huruf mengandung kewajiban yang 12 perkara. 6 kewajiban zahir dan 6 kewajiban batin. 6 kewajipan zahir iaitu, pertama, taharah, yakni membersihkan zahir seperti wudu, adus, jinabat atau haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Kedua, solat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Dan keenam, jihad, yakni perang. Perang itu ada dua macam. Pertama, perang melawan perosak agama dan negara yang disebut perang asghar, yakni kecil. Kedua, jihad akbar, yakni perang besar, iaitu perang yang paling besar memerangi hawa nafsu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, marilah kita kembali dari perang kecil menuju perang besar, iaitu perang melawan hawa nafsu. Adapun caranya memerangi hawa nafsu, iaitu jangan menuruti segala sesuatu keinginan nafsu, meskipun seolah-olah baik, kerana segala sesuatu yang disukai oleh nafsu itu adalah buruk. Keterangan Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, setiap kali menghadapi dua perkara, yakni hal yang membingungkan, maka harus dilihat olehmu mana hal yang paling berat kepada nafsu. Maka harus diikuti oleh kamu sekalian hal yang berat kepada nafsu,
itu adalah perkara yang hak. Juga keterangan Ibnu Athaillah dari sebahagian yang memperturutkan hawa nafsu, iaitu lebih bergairah dalam mengerjakan kebaikan atau sunat-sunat, tapi kadang-kadang susah mengerjakan perkara yang wajib. Waktu ibadah ditentukan oleh Allah, seperti waktu solat, jangan sampai diakhirkan sampai nantinya tidak dikerjakan. Maka waktunya diperluas. Contohnya, waktu zuhur adalah sampai kurang lebih jam 3, agar manusia memilih sendiri apakah di awal waktu atau di tengah-tengah atau di akhirnya. 6 kewajipan batin, iaitu: pertama, redha; kedua, sabar; ketiga, tawakal; keempat, tafwid; kelima, taslim; dan yang keenam, taubat. Penjelasan satu persatu insya-Allah akan dihuraikan kemudian. Kalimah la ilaha illallah sangat lengkap, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilat orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang ditujukan hanya kepada Allah semata-mata. Menerangkan lagi dalam hadis Ibnu Asyakir dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, memberi hadis kepadaku malaikat Jibril yang menerima dari Allah Ta'ala, yang artinya, la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang mengucapkannya, maka ia telah masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, sungguh ia diselamatkan dari azabku. Apabila di antara salah seorang abdi yang membaca kalimah la ilaha illallah 100 kali, maka Allah membangkitkan orang itu pada hari kiamah dengan wajah yang terang benderang laksana bulan tanggal 14. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nisai dari Ibnu Sayyidil Khudril yang menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah, "Ya Allah, berilah aku petunjuk agar selalu ingat kepadamu." Firman dari Allah, "Bacalah kalimah la ilaha illallah." Bersabda lagi Nabi Musa alaihi salam, "Seluruh abdimu harus membaca kalimah ini, kerana hambamu ingin ada ketentuan untuk abdi-abdimu." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalau 7 lapis langit dan seisinya kecuali aku, ditambah 7 lapis bumi, lalu ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah, sudah tentu akan lebih berat kalimah la ilaha illallah." Dari Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, malaikat maut hadir kepada seorang laki-laki yang meninggal. Lalu malaikat itu membelah jasad yang meninggal. Sama sekali yang meninggal itu tidak ada amalnya. Lalu dibelah lagi hatinya. Begitu juga tidak ada amal baiknya. Lalu dibuka di antara janggutnya. Ternyata ditemukan ujung lidahnya nempel ke langit-langit mulutnya sedang membaca kalimah la ilaha illallah. Maka laki-laki itu diampuni dosanya dikarenakan ada kalimah ikhlas.